Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik muamalah kami. Perkenalkan, nama saya Jamal Mulyana sebagai mahasiswa manajemen semester 4 di kampus Universitas Pelita Bangsa. Dan saya Muhammad Al-Marufi. Video kali ini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mempraktikkan akad bisnis dalam muamalah Islam. Video ini dibuat sebagai bukti praktik pertemuan 14 dengan topik praktik muamalah 1. Di sini ada dua jenis akad yang akan kami peragakan. Yang pertama yaitu akad bai atau jual beli, dan yang kedua akad mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Keduanya merupakan akad yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi fondasi ekonomi Islam. Kami mohon perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke praktik, kami ingin menjelaskan sedikit tentang akad bai. Bai secara bahasa berarti jual beli. Secara istilah bai adalah pertukaran harta dengan harta yang disertai dengan ijab dan qabul sesuai syarat dan rukunnya. Dasar hukum akad bai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa allahu al-baya wa harama ar-riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam praktek yang kami lakukan, akad bai ini melibatkan produk minyak zaitun yang sudah ada halalnya dan ada wujudnya dan jelas spesifikasinya. Harga yang disepakati secara transparan yaitu Rp35.000 serta ijab dan kabul yang dilakukan secara tegas dan sadar oleh kedua belah pihak. Mari kita mulai percakapannya. Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Silahkan, ada yang bisa saya bantu? Iya Mal, saya sedang mencari minyak zaitun. Apakah di sini ada? Alhamdulillah Pak, kebetulan ada. Ini minyak zaitun yang kami jual. Ukurannya 250 ml. Ini produksi asli dalam negeri, sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan masih tersegel kondisi baru. Belum pernah dibuka, dijamin kualitasnya insya Allah bagus. Baik, boleh saya periksa dulu? Boleh silahkan. Alhamdulillah, kemasannya masih tersegel rapi dan ada label halalnya. Dan boleh tahu ini berapa duit ya? Harganya cuma 35.000 Pak. Harga ini sudah termasuk modal dan keuntungan yang wajar. Tidak berlebihan saya dengan harga yang jujur. Tidak ada unsur penipuan dan tidak ada pengelambungan harga. 30.000 saja ini Mal. Apakah ini bisa didiskon sedikit? Misalnya 30.000 saja. Tidak perlu kasih ron atas pertanyaannya Pak. Mohon maaf, untuk harga 35.000 ini sudah benar-benar merupakan harga terbaik yang bisa saya berikan. Keuntungan yang saya ambil cuma tipis Pak, sekadar untuk menutup biaya operasional doang. Saya tidak ingin mengambil keuntungan yang berlebihan karena itu mendekati riba dan praktik jual beli. Bagaimana Pak? Baik Mal, saya menghargai kejujuran Anda. Memang dalam Islam, penjual yang jujur dan amanah akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Saya setuju dengan harga 35.000 saja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya Pak. Sebelum kita resmi berakad, apakah ada hal yang ingin ditanyakan Pak tentang produk ini? Tidak ada Mal, saya sudah puas dengan penjelasannya. Saya siap berakad. Bituka zaita bihamsin wa salisna alfarubiyah. Saya jual minyak zaitun ini kepadamu seharga Rp35.000. Qabil tu sirahu bihamsin wa salisna alfarubiyah. Saya terima pembeliannya seharga Rp35.000. Barakallahu fi mizan. Semoga pembeli berkah dan bermanfaat untuk Nopal. Amin wa iyyakum Mal. Terima kasih, semoga usaha Anda semakin berkah dan lancar. Amin. Dalam praktik baik yang baru kami lakukan, seluruh rukun akad telah terpenuhi. Pertama, akidain. Saya sebagai penjual dan Nopal sebagai pembeli. Keduanya berakal dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Kedua, muakud alaih, minyak zaitun yang halal, ada wujudnya dan jelas spesifikasinya. Ketiga ada sihat.
akad ijab diucapkan oleh penjual dan qabul jawab oleh pembeli secara jelas dan saling memahami. Keempat, tujuan akad untuk mendapatkan manfaat dan minyak zaitun yang halal. Akad ini juga bebas dari riba karena harga tunai dan jelas, bebas dari gharar karena barang ada di depan mata, dan bebas dari paksaan. Inilah akad baik yang sah menurut syariat Islam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan praktik akad baik. Sekarang kita akan beralih ke akad kedua yang tidak kalah penting dalam muamalah Islam, yaitu akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata daraba yang berarti berpergian atau bekerja. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik modal yang disebut sahibul mal dengan pengelola usaha yang disebut mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sementara kerugian finansial akibat faktor di luar kelalaian mudharib ditanggung oleh sahibul mal. Dalil disyaratkannya mudharabah antara lain hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi pernah mengelola harta peninggalan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan sistem bagi hasil. Selain itu, akad ini menjadi fondasi utama produk investasi syariah dan perbankan Islam modern. Mari kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopal, akhirnya bisa bertemu. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Nopal hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya juga senang bisa bertemu Anda. Ada yang saya bantu, Mal? Begini Pak, saya sudah cukup lama mendengar bahwa Nopal memiliki keahlian luar biasa dalam membuat berbagai jenis kue. Kabarnya kue-kue buatan Nopal sangat diminati teman-teman. Apakah benar demikian? Alhamdulillah, Mal. Allah memang memberikan saya keahlian di bidang itu. Saya sudah membuat berbagai kue sejak kecil dan banyak yang menyukainya. Saya sebenarnya sudah lama ingin membuka usaha kue rumahan secara serius. Sudah ada rencana bisnisnya, sudah tahu supplier bahan baku yang murah, dan sudah ada beberapa calon pelanggan, tetap hanya saja belum memilih modal yang cukup untuk memulai. Masya Allah, itu kabar yang sangat baik Pak. Kebetulan sekali saya memiliki dana yang saat ini saya belum manfaatkan secara optimal. Saya tidak ingin menyimpan begitu saja karena itu kurang produktif. Saya ingin menginvestasikannya dengan cara yang halal dan berkah. Saya berpikir mungkin kita bisa bekerja sama Pak. Bagaimana kalau saya yang menyediakan modal dan Nopal yang mengelola usaha kuenya? Subhanallah, ini sepertinya jawaban dari doa saya. Maaf, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Anda. Tentu saja saya bersedia, tapi agar semuanya jelas dan berkah, mari kita bicarakan dulu detail akad dengannya, baik supaya tidak ada yang dirugikan di kemudian hari. Setuju sekali Pak. Itulah pentingnya akad yang jelas dalam Islam. Nabi kita mengajarkan agar segala transaksi ditulis dan disaksikan agar tidak menimbulkan perselisihan. Baik, mari kita diskusikan satu persatu. Pak, modal yang akan saya keluarkan adalah sebesar 500.000. Modal ini akan saya serahkan secara penuh kepada Anda untuk dikelola. Saya tidak akan ikut campur dalam teknis operasional sehari-hari karena saya percaya penuh kepada keahlian Nopal. Baik Mal, dengan modal 500.000 rupiah, insya Allah saya bisa membeli bahan baku kue untuk produksi perdana saya. Saya akan menggunakan modal itu hanya untuk keperluan usaha ini. Tidak akan dicampur dengan uang pribadi, saya bisa tenang. Alhamdulillah, sekarang soal pembagian keuntungan saya usahakan 60% untuk Nopal sebagai mudharib dan 40% untuk saya sebagai sahibul mal. Saya usahakan demikian karena Nopal yang menanggung seluruh kerja keras, waktunya, tenaga, dan keahlian. Adalah adil jika Nopal mendapatkan porsi lebih besar. Mal, saya sangat mengapresiasi keahlian Anda. Saya setuju dengan nisbah 60% untuk dan 40% untuk Jamal. Pembagian ini dilakukan dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional Jamal. Betul Pak, dari keuntungan bersih. Dan saya ingin menambahkan satu hal penting. Jika sewaktu-waktu usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian atau kecerobohan Nopal, misalnya karena bencana alam, kondisi pasar yang tiba-tiba berubah, atau hal di luar kendali, maka kerugian modal tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai sahibul mal. Nopal tidak menanggung kerugian finansial dalam kondisi itu.
Nopal hanya merugi dari sisi waktu dan tenaga yang telah Nopal curahkan. Alhamdulillah Mal, itulah keindahan akad muwarobah dalam Islam. Namun saya ingin menegaskan, saya akan bekerja sama semaksimal mungkin dan mengelola modal ini dengan penuh amanah. Jika kerugian terjadi karena kelalaian saya, maka saya akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan Anda. Masya Allah, itu sikap yang benar, Pal. Saya yakin dengan amanah Nopal. Ada satu lagi, bagaimana dengan pelaporan keuangannya? Saya mengetahui perkembangan usaha secara berkala. Tentu Mal, saya akan membuat laporan keuangan sederhana setiap 2 minggu sekali dan saya laporkan kepada Anda. Tidak ada yang disembunyikan, transparan dalam kepercayaan dalam bisnis Islam. Alhamdulillah kalau begitu. Saya rasa semua poinnya sudah saya jelaskan dan kita sepakat. Apakah Nopal sudah siap untuk kita resmi berakad? Insya Allah Mal, saya siap berakad. Saya serahkan modal sebesar Rp500.000 kepada saudara Nopal untuk dikelola dalam usaha pembuatan dan penjualan kue. Dengan nisab bagi hasil 60% untuk saudara Nopal sebagai pengelola dan 40% untuk saya sebagai pemilik modal atas dasar kejujuran, amanah, dan kedirian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima modal sebesar Rp500.000 dari saudara Jamal dan saya berkomitmen untuk mengelola dengan separuh hati dalam usaha pembuatan dan penjualan kue dengan nisbah bagi hasil 60% untuk saya sebagai pengelola dan 40% sebagai pemilik modal. Saya berakad atas kejujuran, amanah, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberikan kita berdua dan menjadikan kerjasama ini sebagai ladang amal yang berkah dan menguntungkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya berjanji menjaga amal ini sebaik-baiknya. Insya Allah usaha ini akan memberi manfaat bagi kita berdua dan bagi masyarakat Allah Muhtasan. Mari kita evaluasi akad mudharabah yang baru saja kami lakukan. Rukun pertama, ada 2 pihak yang berakad, yaitu sahibul mal dan mudharib, yang keduanya cakup dan hukum bertindak sukarela. Rukun kedua, ada objek akad berupa modal uang yang jelas jumlahnya dan usahanya yang jelas bidangnya. Rukun ketiga, sahid ijab dan kabul, telah diucap secara tegas dan kedua belah pihak saling memahami. Rukun keempat, tujuan akad jelas, yaitu mengembangkan harta secara halal melalui usaha yang produktif. Akad ini bebas dari riba karena tidak ada jaminan keuntungan tetap, bebas dari gharar karena nisab bagi hasil jelas, dan didasari keridaan kedua pihak. Inilah akad mudharabah yang sah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab praktik akad bisnis Islam hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, ada akad Islam bukan sekadar formalitas. Dia adalah perjanjian suci yang mengikat kedua pihak dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejujuran, transparansi, dan keriduan adalah syarat mutlaknya. Kedua, Islam memberikan sistem ekonomi yang sangat lengkap dan adil. Akad bai memastikan transaksi jual beli bersih dari penipuan dan riba. Akad mudharabah memungkinkan mereka yang tidak punya modal tapi tidak punya waktu bekerja sama dengan mereka yang punya keahlian tapi tidak punya modal, sehingga keduanya saling menguntungkan tanpa ada yang zolim. Ketiga, mahasiswa sebagai generasi penerus umat Islam perlu memahami dan mengamalkan muamalah yang benar, bukan hanya teori tapi juga praktik dalam kehidupan nyata. Karena muamalah yang benar adalah ibadah dan bisnis yang halal akan membawa keberkahan yang tidak hanya dirasakan dunia tapi juga di akhirat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Kami juga mohon maaf apabila dalam praktik ini masih terdapat kekurangan, baik dari sisi lafaz akad, penyampaian teori, maupun kualitas video kami. Kami masih dalam proses belajar dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Kritik dan saran dari Bapak atau Ibu sangat kami nantikan. Demikianlah video praktik muamalah dari kami, semoga bermanfaat bagi siapa saja
yang menonton. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.